Aku berdiri di depan gerbang kayu tua yang menjulang tinggi, diukir dengan motif-motif ular melingkar dan matahari bersinar. Angin sore membawa aroma dupa bercampur tanah basah, mengeluarkan hawa yang tak biasa. Tulisan di atas gerbang itu sudah mulai pudar, namun masih bisa terbaca, Padepokan Kinasih Jati, pusat laku spiritual dan kesejahteraan. Dari luar, padepokan ini tampak seperti tempat peristirahatan yang damai. Bangunannya berarsitektur tradisional Jawa, dengan joglo besar di tengah dan beberapa bangunan kecil berjejer di sekitarnya. Pepohonan tua mengelilingi area itu, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah. Aku menelan ludah. Sudah terlalu dalam aku masuk ke penyamaran ini. Sebagai seorang jurnalis investigasi, aku tahu ini bukan sekadar padepokan biasa. Beberapa orang yang datang ke sini dengan harapan menjadi kaya justru menghilang tanpa jejak. Nama Ki Jatmiko disebut-sebut sebagai pemimpin spiritual dengan karisma luar biasa, tetapi juga diselimuti berbagai cerita ganjil. Seorang pria bertubuh tinggi kurus, mengenakan baju koko putih dan sarung hitam, menyambutku di depan gerbang. Wajahnya kaku, matanya cekung seperti tak pernah tidur. "Silahkan masuk," katanya dengan suara datar, tanpa menanyakan namaku atau siapa aku. Itu aneh, seolah kedatanganku sudah diprediksi sebelumnya. Aku melangkah masuk, melewati gerbang yang berat itu. Begitu aku menginjakkan kaki di tanah padepokan, tubuhku langsung merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulang. Anehnya, meski matahari masih bersinar, suasana di dalam padepokan terasa lebih redup dibandingkan di luar. Aku menoleh ke belakang. Gerbang itu tertutup sendiri dengan bunyi gemeretak. Di halaman padepokan, beberapa murid duduk bersila dalam diam, mengenakan pakaian seragam putih. Wajah mereka tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang membuatku gelisah. Mata mereka kosong, seakan berada dalam dunia lain. Seorang wanita tua berbaju kebaya hitam menyapu halaman dengan gerakan lambat. Bibirnya terus berkomat-kamit melantunkan doa yang aku tak pahami. Di salah satu sudut halaman, ada sebuah pohon beringin besar dengan kain putih melilit batangnya, pertanda bahwa pohon itu dihuni sesuatu yang tak kasat mata. Langkahku semakin pelan saat melewati barisan murid. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan kulit pucat dan mata sayu, tiba-tiba menoleh ke arahku. Bibirnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Aku menahan napas dan mempercepat langkahku menuju joglo utama. Di dalam joglo, udara lebih hangat, aroma dupa semakin kuat. Ki Jatmiko sudah duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya tegap meski sudah berusia lebih dari 50 tahun. Jubah putihnya menjuntai hingga ke lantai, tangannya bertumpu di lutut dengan tenang. Matanya tajam menusuk, senyumnya ramah namun terasa dingin. "Kau datang untuk mencari jalan hidup yang lebih baik, bukan?" tanyanya dengan nada tenang. Aku tertegun. Aku tak menyebutkan maksud kedatanganku. "Di tempat ini, kami bisa membuat hidupmu berubah, tapi kau harus bersedia menyerahkan segalanya." Aku mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahanku. Aku tahu aku harus tetap tenang. Aku ada di sini untuk mengungkap kebenaran. Namun, ada sesuatu yang bergetar dalam benakku. Perasaan yang mengatakan bahwa aku baru saja melangkahkan kaki ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Dan mungkin, jalan keluar dari tempat ini tidak akan semudah jalan masuknya. Malam pertama di padepokan terasa lebih berat daripada yang kubayangkan. Angin malam merayap melalui celah dinding kayu, membawa bisikan samar yang tak jelas sumbernya. Aku berbaring di atas tikar pandan di bilik kecil yang diberikan kepadaku, mencoba mencerna semua yang terjadi sejak kedatanganku. Dari balik dinding, terdengar suara langkah kaki pelan yang berhenti tepat di depan bilikku. Aku menahan napas. Setelah beberapa detik sunyi, langkah itu menjauh tanpa suara. Pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh bunyi lonceng kecil berdentang 3 kali. Dari celah jendela bilik, kulihat murid-murid padepokan bangkit hampir bersamaan, mengenakan jubah putih mereka, lalu berbaris dalam diam menuju joglo utama. Sesuatu dalam diriku bergetar, menyuruhku untuk tetap di tempat, tetapi rasa ingin tahuku lebih besar. Aku mengikuti mereka dari kejauhan,
memastikan langkahku ringan agar tak terdengar. Di dalam joglo, Ki Jatmiko sudah menunggu, duduk bersila dengan mata tertutup. Cahaya lilin temara menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di hadapannya, sebuah kotak kayu berukir motif naga terletak di atas kain merah. Para murid duduk melingkar, menundukkan kepala mereka. Dupa yang dibakar di sudut ruangan mengepul, aromanya begitu pekat hingga terasa menusuk di dada. Malam ini adalah malam berkah. Malam ketika Sang Goib menurunkan rezekinya kepada mereka yang beriman dan bersedia berkorban. Suara Ki Jatmiko terdengar tenang, tetapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuat bulu kuduku meremang. Salah satu murid, seorang pria muda yang tampak lebih pucat dari yang lain, merangkak maju dengan kepala tertunduk. Di tangannya, ia membawa segepok uang yang kemudian diletakkan di atas kain merah. Ki Jatmiko mengulurkan tangannya, menyentuh uang itu sambil melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang tak sepenuhnya kupahami. Aku menahan napas saat lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip lemah. Lilin-lilin seakan redup sesaat, dan udara menjadi lebih dingin. Saat Ki Jatmiko mengangkat tangan kirinya, kotak kayu itu bergetar pelan, lalu semakin kuat. Beberapa murid mulai menggumamkan doa dengan nada yang lebih cepat dan panik. Aku merasakan tengkukku berkeringat dingin. Apa yang kulihat bukan trik sulap biasa. Dengan satu gerakan cepat, Ki Jatmiko membuka kotak itu. Mataku membelalak. Tumpukan uang di dalamnya kini 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Para murid langsung bersujud. Beberapa menangis dengan penuh haru. Ini adalah berkah dari Sang Goib. Tapi ingat, hanya mereka yang taat dan berserah diri yang akan terus menerima kemurahan ini, ujar Ki Jatmiko sambil menatap murid-muridnya satu persatu. Aku mencoba berpikir rasional, mencoba mencari tahu bagaimana uang itu bisa bertambah. Apakah ada ruang tersembunyi di dalam kotak? Apakah ini permainan sulap yang sudah disiapkan? Tapi sesuatu dalam atmosfer ruangan ini terasa tidak wajar. Bukan hanya trik semata, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Saat ritual berakhir dan para murid kembali ke bilik mereka, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di sudut joglo, samar-samar dalam cahaya redup, aku melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam. Tubuhnya kurus dengan tangan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Ia menatap langsung ke arahku. Aku berkedip, dan sosok itu menghilang, seakan melebur dengan kegelapan di sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di padepokan ini daripada sekadar penipuan uang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam di sudut joglo terus mengusik pikiranku. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penggandaan uang yang sedang terjadi di padepokan ini. Sejak aku tiba, aku memperhatikan bahwa beberapa murid tampak gelisah. Tidak semua dari mereka tampak benar-benar percaya. Ada yang wajahnya dipenuhi keraguan, ada yang matanya menyiratkan ketakutan. Keesokan harinya, saat fajar masih menyemburat di ufuk timur, aku mendengar bisikan-bisikan di antara beberapa murid di belakang pendopo. Aku sengaja bersembunyi di balik pohon sawo tua untuk mendengarkan lebih jelas. Kita harus pergi. Ini bukan tempat suci seperti yang dijanjikan. Aku mendengar suara-suara di malam hari, seperti jeritan tertahan. Bisik seorang pria bertubuh kurus dengan suara gemetar. Kau gila, jika kita pergi tanpa izin, kita akan kena hukuman. Sudah banyak yang mencoba dan tidak pernah kembali, sahut yang lain, lebih lirih dan penuh ketakutan. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin tahu lebih jauh, tetapi sebelum sempat melangkah mendekat, suara lonceng kecil berdentang 3 kali, tanda bahwa semua murid harus berkumpul di lapangan tengah. Saat aku tiba di lapangan, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ki Jatmiko berdiri di tengah lingkaran. Tatapannya tajam menyapu wajah para murid. Di sampingnya berdiri 4 pria berwajah dingin dengan sorban hitam melilit kepala mereka. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Malam tadi, ada yang mencoba meninggalkan padepokan tanpa izin. Tempat ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat pengabdian. Tidak ada yang bisa keluar tanpa restu. Suara Ki Jatmiko menggema, penuh wibawa dan ancaman terselubung.
Dua murid yang tadi berbisik di belakang pendopo ditarik ke depan. Wajah mereka pucat pasi, tangan mereka gemetar. Kalian telah meragukan berkah yang telah diberikan. Kalian telah menodai kepercayaan ini dengan keraguan dan ketakutan. Dan bagi mereka yang tidak percaya, hanya ada satu jalan, lanjut Ki Jatmiko. Dari balik kerumunan, seorang pria tua datang membawa kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat. Ki Jatmiko mengambil kendi itu dan menuangkan isinya ke dalam mangkuk kayu. Aroma anyir segera memenuhi udara. Minumlah, dan biarkan dirimu menyatu dengan kehendak sang gaib, ucapnya sambil menyodorkan mangkuk kepada mereka. Salah satu dari mereka menolak, mundur dengan wajah ketakutan. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, dua pria bersorban hitam langsung mencengkeram bahunya. Ia berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh sorakan para murid yang tampak seperti orang kesurupan. Aku hanya bisa melihat dengan ngeri saat cairan hitam itu akhirnya dipaksakan masuk ke dalam mulutnya. Ia meronta, tubuhnya kejang-kejang, lalu mendadak diam. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya telah diambil sesuatu yang tak kasat mata. Setelah upacara selesai, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Kamar mereka kosong. Nama mereka tidak lagi disebut. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Aku mencoba mencari jawaban. Malam berikutnya, dengan hati-hati, aku menyelinap keluar dari bilik. Langkahku pelan, menghindari ranting-ranting kering yang bisa mengeluarkan suara. Aku mengitari padepokan, mencari jejak mereka yang hilang. Di belakang joglo utama, ada sebuah bangunan kecil yang tampak jarang digunakan. Dindingnya kusam, pintunya tertutup rapat dengan gembok besi tua. Aku mendekat, mencoba mengintip melalui celah kayu yang sedikit terbuka. Saat mataku menyesuaikan diri dalam kegelapan, dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang dingin dan tajam. Di dalam ruangan itu, kulihat tubuh-tubuh manusia tergantung di langit-langit. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ngeri. Seketika, aku merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Dari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Seorang pria dengan wajah yang tak lagi manusiawi. Kulitnya mengelupas dan matanya hitam pekat, menatap langsung ke arahku. Aku tersentak mundur, menahan teriakan yang hampir keluar dari tenggorokanku. Dengan napas terengah, aku melangkah perlahan menjauh, memastikan tak ada yang menyadari kehadiranku. Kini aku tahu, mereka yang menghilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap di sini, terjebak dalam kegelapan yang menguasai padepokan ini. Dan aku harus mencari jalan keluar sebelum aku menjadi salah satu dari mereka. Malam semakin larut, tetapi pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan mengerikan yang kulihat di bangunan tua di belakang joglo utama. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menahanku untuk mundur. Namun, aku tahu jika aku tidak bertindak sekarang, aku bisa menjadi bagian dari mereka yang menghilang. Di padepokan ini, ada satu tempat yang selalu dilarang untuk dimasuki oleh para murid, sebuah bangunan tua yang disebut Gedong Peteng. Konon, tempat itu adalah pusat ilmu gaib yang diajarkan oleh Ki Jatmiko. Beberapa murid yang mencoba mengintip ke dalamnya tidak pernah kembali, atau jika kembali, mereka bukan lagi diri mereka yang dulu. Wajah mereka kosong, dan tubuh mereka sering gemetar tanpa alasan yang jelas. Aku pernah melihat seorang murid yang baru saja keluar dari Gedong Peteng menangis tanpa suara, menatap kosong ke arah bulan. Ia tidak lagi berbicara setelah itu, dan keesokan harinya, ia menghilang begitu saja. Malam itu, aku bersembunyi di balik semak belukar, mengamati beberapa orang berpakaian serba hitam yang berjalan menuju Gedong Peteng. Mereka membawa sesuatu, sebuah tubuh yang diikat dan dibungkus kain putih. Aku menahan napas, jantungku berdegup kencang. Apakah ini yang disebut tumbal? Dari dalam bangunan, terdengar lantunan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak kupahami. Suara itu melantun dalam ritme yang menyeramkan, diiringi dengan bunyi gong kecil yang dipukul secara berulang. Bau kemenyan semakin menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perutku mual. Aku mencoba mengintip melalui celah kayu yang sedikit terbuka. Di dalam, aku melihat Ki Jatmiko duduk bersila di tengah ruangan.
Di depannya tergeletak tubuh seseorang yang sudah tak bernyawa. Cairan merah mengalir dari lehernya ke dalam sebuah mangkuk tanah liat. Beberapa murid berlutut dengan kepala tertunduk, bergumam mengikuti mantranya. Sosok hitam besar berdiri di belakang Ki Jatmiko. Matanya merah menyala dalam kegelapan, mengawasi dengan tatapan haus akan sesuatu. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Lilin-lilin di sudut ruangan bergetar. Api mereka menari-nari liar. Ki Jatmiko mengangkat kedua tangannya, seakan berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut ruangan. Mereka bergerak dengan cepat, melayang-layang di atas para murid yang tetap berlutut tanpa berani mengangkat kepala. Sosok-sosok itu tampak seperti bayangan manusia, tetapi dengan mata merah menyala. Aku menahan jeritan, tubuhku membeku di tempat. Aku bisa merasakan energi jahat mengalir di udara, mencengkeram tubuhku dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian, terdengar suara berat, bukan berasal dari manusia. Tumbal ini cukup, tetapi lebih banyak lebih baik. Suara itu menggema di ruangan, seakan datang dari tempat yang lebih dalam dan gelap daripada ruangan itu sendiri. Ki Jatmiko tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah para murid yang berlutut. Kalian yang setia akan mendapatkan berkah, tapi yang ragu akan menjadi bagian dari pengorbanan selanjutnya. Aku merinding. Kini aku tahu, ilmu hitam yang dipraktikkan di padepokan ini bukan sekadar penggandaan uang atau kekuatan supranatural. Ini adalah pengorbanan nyawa. Setiap keberuntungan yang mereka dapatkan, setiap harta yang tiba-tiba muncul, semuanya berasal dari tumbal manusia yang diberikan pada sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang bisa kupahami. Aku mencoba bergerak mundur, tetapi kakinya tersandung akar pohon yang menjulur dari tanah. Aku hampir terjatuh, tetapi berhasil menahan teriakanku. Aku tahu jika ada suara sekecil apapun, aku akan ditemukan. Aku harus mencari cara untuk keluar dari padepokan ini sebelum aku sendiri menjadi tumbal berikutnya. Saat aku berbalik hendak pergi, aku mendengar langkah kaki mendekat. Dadaku hampir meledak karena ketakutan. Aku bersembunyi di balik pohon besar, berdoa dalam hati agar tidak ditemukan. Langkah kaki itu semakin dekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menjalar ke kulitku. Aku menahan napas, berharap sosok itu tidak menyadari kehadiranku. Lalu, terdengar suara berbisik di telingaku, pelan tapi tajam. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku menahan teriakan. Kini, aku tahu bahwa aku sedang diawasi, dan aku harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam itu angin berembus kencang, membawa serta bisikan yang menggema di seluruh padepokan. Pepohonan bergoyang liar, ranting-rantingnya beradu seperti suara berbisik yang membisikkan sesuatu yang tidak dapat kupahami. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam mendadak lenyap, meninggalkan kesunyian yang justru terasa menyesakan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak ritual di Gedong Peteng, suasana padepokan semakin mencekam. Beberapa murid yang sebelumnya terlihat sehat mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka lemas, dan mata mereka kosong seperti tak memiliki jiwa. Ada yang mengigau dalam tidur, menyebut nama-nama yang tidak kami kenali. Ada juga yang tiba-tiba menjerit ketakutan di tengah malam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Aku sendiri merasa ada yang terus mengawasi. Setiap kali melewati lorong-lorong kayu padepokan, aku merasakan desir angin dingin yang tidak berasal dari luar. Kadang, di sudut mata, aku melihat bayangan melintas dengan cepat. Namun, setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, saat aku tertidur, aku mendengar suara lirih memanggil namaku. Awalnya aku mengira itu hanya mimpi, tetapi suara itu semakin nyata, semakin dekat. Pergilah sebelum semuanya terlambat, bisiknya. Aku membuka mata dan melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di sudut kamar, seorang perempuan berdiri dalam bayangan. Matanya hitam legam, bibirnya biru membiru, dan tubuhnya gemetar seperti menahan sakit yang luar biasa. Aku berusaha berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Perempuan itu melangkah mendekat,
Kain lusuhnya menyeret di lantai kayu yang dingin. Aku bisa mencium bau anyir darah yang semakin menusuk. Aku mundur perlahan, tetapi tiba-tiba ia menghilang tepat di depan mataku. Pintu kamar terbuka dengan keras, dan angin kencang menerpa wajahku. Aku segera bangkit, berlari keluar kamar, dan menemukan beberapa murid lain juga keluar dari kamar mereka dengan ekspresi ketakutan. Rupanya bukan hanya aku yang mengalami kejadian aneh malam itu. Salah satu murid, seorang pria berusia sekitar 30-an, terduduk di lantai dengan mata melotot dan tubuh gemetar. Dia datang, gumamnya berulang-ulang. Pagi harinya, berita buruk kembali menyebar di padepokan. Seorang murid ditemukan meninggal di biliknya. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi tubuhnya membiru seakan telah membeku dalam ketakutan yang amat dalam. Ki Jatmiko tidak memberikan penjelasan apapun selain bahwa ini adalah cobaan bagi mereka yang tidak cukup kuat dalam keimanan mereka. Aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di padepokan ini. Ada rahasia kelam yang belum terungkap, sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang pernah kubayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah para murid yang hilang sebenarnya benar-benar pergi, atau mereka menjadi korban sesuatu yang lebih mengerikan. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Suara-suara aneh terdengar dari gedung peteng, suara tangisan, jeritan lirih, dan tawa menyeramkan yang bercampur menjadi satu. Beberapa murid mulai memberanikan diri pergi dari padepokan, tetapi tidak semua dari mereka berhasil keluar. Ada yang kembali dengan wajah kosong dan mata merah, seakan mereka telah kehilangan diri mereka sendiri. Aku harus menemukan cara untuk keluar sebelum semuanya terlambat. Namun, aku tahu, semakin aku mencoba kabur, semakin kuat cengkeraman kegelapan di tempat ini. Aku hanya bisa berharap aku tidak menjadi korban berikutnya. Malam itu angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di pekarangan padepokan. Langit tampak kelam, bulan nyaris tertutup awan hitam, seakan menolak menyaksikan apa yang akan terjadi. Aku duduk di sudut aula utama. Pikiranku berkecamuk. Aku sudah lama mencurigai kejanggalan di padepokan ini, dan malam ini aku bertekad untuk mengungkap semuanya. Di tengah aula, Ki Jatmiko berdiri dengan jubah hitamnya yang panjang. Matanya tajam menatap para murid yang berlutut di hadapannya. Malam ini adalah malam pencerahan, suaranya bergema. Hanya mereka yang setia yang akan menerima berkah sejati. Yang ragu akan mendapat balasan setimpal. Aku mengepalkan tanganku. Banyak murid yang sudah mulai mempertanyakan ajaran Ki Jatmiko, terutama setelah beberapa di antara mereka menghilang secara misterius. Namun, tak ada yang berani bersuara, karena setiap kali ada yang mencoba melawan, mereka akan lenyap tanpa jejak. Dupa beraroma menyengat mulai memenuhi ruangan, membuat kepalaku sedikit pusing. Aku mengenali bau ini, sejenis dupa yang digunakan dalam ritual pemanggilan roh. Di sudut aula, sebuah meja besar sudah disiapkan. Di atasnya terdapat beberapa benda yang membuat bulu kuduku meremang. Sesajen, mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat, serta kain kuning yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Ki Jatmiko mengangkat tangannya. Seorang murid yang wajahnya penuh ketakutan diseret ke tengah ruangan. Kau telah ragu? Ki Jatmiko berbisik, tetapi suaranya menusuk seperti belati. Kau ingin meninggalkan padepokan ini, bukan? Murid itu menangis. Tubuhnya gemetar. Saya hanya ingin pulang, Kiai. Saya rindu keluarga saya. Tiba-tiba, Ki Jatmiko tertawa. Tawanya menggema di seluruh ruangan, dingin dan menyeramkan. Tidak ada jalan keluar dari sini kecuali dengan restu para leluhur. Seketika, seluruh murid yang berlutut membungkukkan kepala. Aku merasakan dorongan kuat untuk melakukan hal yang sama. Tetapi aku menahan diri. Aku menatap Ki Jatmiko lekat-lekat, memperhatikan setiap gerakannya. Ki Jatmiko mengambil secarik kain merah dari meja ritual, lalu meletakkannya di atas kepala murid yang gemetar itu. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Matanya melotot, wajahnya mengerut seperti orang yang kesakitan. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan suara aneh. Bukan suara manusia, melainkan lengkingan seperti suara binatang yang sedang sekarat.
Beberapa murid mulai berbisik ketakutan. Aku menggertakkan gigi, menatap murid itu dengan ngeri. Aku tahu ini bukan sekadar manipulasi. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik ajaran Kijat Miko. Tuan-tuan leluhur telah memilih. Kijat Miko berkata pelan. Ia mengangkat tangannya dan murid itu terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, kemudian diam tak bergerak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Sesuatu yang tak terlihat seakan menghisap jiwa murid itu. Aku menahan napas. Aku tak bisa tinggal diam. Jika aku tidak segera bertindak, maka aku dan semua murid lain akan berakhir seperti itu. Aku bergerak perlahan, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, Kijat Miko tiba-tiba menoleh kepadaku. Mata kami bertemu. Seulas senyum tipis muncul di wajah Kijat Miko. Kau terlihat gelisah. Apa kau meragukan ajaran ini? Seluruh aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Napasku tercekat. Jika aku berkata salah sedikit saja, maka aku akan menjadi korban berikutnya. Namun, sebelum aku sempat menjawab, sesuatu terjadi. Pintu aula terbuka dengan keras. Angin kencang masuk, meniup nyala obor hingga hampir padam. Dari luar, terdengar suara-suara aneh. Seperti bisikan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Beberapa murid mulai menjerit ketakutan. Kijat Miko tampak terkejut, tetapi hanya sesaat. Ia segera mengangkat kedua tangannya, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun, aku tahu ini adalah kesempatan. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pintu, mengabaikan teriakan murid-murid di belakangku. Kijat Miko berteriak marah. Tidak ada yang bisa kabur dari sini. Namun, aku tidak peduli. Aku harus keluar. Aku harus menyelamatkan diriku dan, jika mungkin, murid-murid lain dari cengkeraman kejahatan ini. Dengan sekuat tenaga, aku berlari keluar padepokan, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, terdengar suara jeritan mengerikan. Namun, aku hanya terus berlari, berharap bahwa aku masih memiliki waktu untuk mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Aku segera melaporkan semuanya ke atasanku di kantor dan kami segera mendatangi kantor polisi. Ini bukan hanya sebuah kultus aliran sesat, tetapi ada kasus kriminalitas di sini. Fajar mulai menyingsing saat suara sirene dan derap langkah sepatu membelah keheningan pagi. Aku berdiri di antara para polisi yang bersenjata lengkap. Tubuhku tegang saat mereka mengepung padepokan Kijat Miko. Udara dingin menusuk, bercampur dengan aroma dupa yang masih tersisa dari ritual semalam. Tak ada suara, hanya gemerisik daun yang tertiup angin. Kita masuk sekarang, perintah seorang perwira. Kami bergerak serempak, memasuki bangunan utama. Namun, yang kami temukan bukanlah perlawanan fisik, melainkan keheningan yang menyeramkan. Aula utama yang biasanya penuh dengan murid kini kosong, hanya diterangi lilin-lilin kecil yang berkedip-kedip. Bau dupa dan bunga kering begitu menyengat. Aku bisa merasakan hawa yang berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari bayang-bayang. Hati-hati, bisik seorang polisi di sampingku. Biasanya tempat seperti ini penuh jebakan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam ruangan terdalam. Kalian sudah datang, tepat waktu. Jantungku berdegup kencang. Aku mengenali suara itu. Kijat Miko berdiri di tengah ruangan ritual. Jubah putihnya tampak bersih dan wajahnya tetap tenang. Beberapa murid setianya berdiri di belakangnya. Mata mereka kosong, seakan tak lagi menjadi manusia. Kijat Miko, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pembunuhan. Angkat tangan dan ikut dengan kami, seru perwira polisi. Namun, Kijat Miko hanya tersenyum. Kalian berpikir bisa menangkapku begitu saja? Apakah hukum manusia bisa menyentuh seseorang seperti aku? Para muridnya mulai berbisik-bisik. Suara mereka menyerupai desisan ular. Salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh ke tanah, menggeliat sebelum tertawa terbahak-bahak dengan suara yang bukan miliknya. Kijat Miko telah melampaui batas manusia. Kalian tidak bisa menyentuhnya, teriak seorang murid dengan mata melotot penuh fanatisme. Aku mundur selangkah, merasakan hawa yang semakin pekat. Para polisi tetap bersiaga,
Tetapi aku tahu mereka pun mulai merasakan ketakutan yang merayap. Siapkan gas air mata, perintah perwira. Dalam hitungan detik, gas mulai memenuhi aula. Para murid yang awalnya tak bereaksi kini terbatuk dan jatuh tersungkur. Aku menutup hidung dan mulut dengan kain, mencoba tetap fokus. Namun, Ki Jatmiko masih berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arahku. Ia mulai berbisik dalam bahasa yang asing. Suhu ruangan turun drastis, dan angin dingin berhembus entah dari mana. Seketika, seorang polisi berpakaian sipil melangkah maju dan mulai membaca doa dengan lantang. Suaranya menusuk udara, mengusir kegelapan yang melingkupi padepokan. Murid-murid yang masih berdiri mengerang kesakitan, sementara Ki Jatmiko tampak terganggu. "Cukup, tangkap dia sekarang," bentak perwira polisi. Polisi segera menerjang ke depan dan memborgol Ki Jatmiko. Ia tidak melawan, tetapi matanya tetap menatapku tajam. "Kau pikir ini sudah berakhir?" bisiknya. "Para pengikutku tidak akan berhenti meneruskan padepokan ini." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Pria yang dulu dihormati dan ditakuti, kini tak lebih dari seorang penipu yang tertangkap. Padepokan Ki Jatmiko resmi dibubarkan. Para pengikutnya yang tertangkap diadili sesuai hukum, sementara yang melarikan diri masih dalam pencarian. Polisi menemukan bukti bahwa semua yang ia lakukan hanyalah penipuan, manipulasi psikologis dan rekayasa ketakutan. Namun, meskipun segalanya tampak telah berakhir, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengintai. Beberapa hari setelah berita ini tersebar, aku menerima sebuah paket tanpa nama di kantor. Di dalamnya, hanya ada secari kertas dengan tulisan yang sangat aku kenali. "Aku akan kembali." Di bawahnya, tertulis jelas tanda tangan, Ki Jatmiko. Beberapa tahun kemudian, di sebuah sudut kota yang jauh dari sini, beredar kabar tentang seorang guru spiritual baru. Ia mengajarkan ilmu rahasia dan cara menggandakan uang. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang familiar dari sosok itu. Dan aku pun tahu bahwa bayangan Ki Jatmiko belum sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah terbujuk dengan janji-janji kekayaan instan yang menyesatkan. Ki Jatmiko mungkin sudah ditangkap, tetapi akan selalu ada Ki Jatmiko lain yang bersembunyi dalam berbagai bentuk, mencari mangsa dari mereka yang lemah dan putus asa. Jangan pernah meninggalkan iman hanya demi janji duniawi yang fana. Perkuat ibadah, kenali ajaran yang benar, dan selalu waspada terhadap godaan yang menjanjikan jalan pintas menuju kekayaan. Ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada keyakinan yang kokoh dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.